Puji Tuhan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan dengan tema pola pikir yang benar akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Tetapi pola pikir yang salah akan menuntun hidup kita ke jalan yang salah pula. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi Tuhan, India itu sebenarnya negara yang cukup kaya dengan sumber daya alamnya. Mereka adalah penduduk terbanyak ya mungkin di dunia, termasuk juga dengan China. Tetapi kenapa banyak orang di India itu hidup dalam kemiskinan? Saya mencoba mengamati bahwa mereka hidup dengan pola pikir yang salah, dan itu mengakibatkan mereka hidup di dalam kemiskinan. Paling tidak ada dua hal pola pikir mereka yang membuat mereka jadi susah. Yang pertama, terutama ya saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi sesuai firman Tuhan di dalam Alkitab, apa yang dipikirkan oleh sebagian besar rakyat India itu tidak tepat. Mereka berpikir bahwa hewan-hewan itu adalah reinkarnasi dari manusia, nenek moyang yang sudah meninggal. Dan mereka percaya bahwa sapi itu adalah reinkarnasi yang paling berharga, yang paling tinggi boleh dibilang hewan. Sebab itu mereka tidak makan sapi. Mereka makan mungkin kambing, ya, domba, mungkin juga anjing ya. Guguk. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah reinkarnasi yang rendah. Jadi itu mungkin mereka makan, tapi kalau sapi tidak. Bahkan kalau mereka ada dalam kerumunan, sapi injak-injak mereka juga mereka diam aja. Pernah ada teman yang melayani di India, ketika sedang ibadah dalam gereja, tiba-tiba sapi masuk di dalam gereja dan tidak ada satu jemaat pun yang berani untuk menghalaunya. Nah, padahal saudara tahu bahwa daging sapi itu sangat-sangat mahal. Tetapi karena pola pikir seperti itu, kepercayaan seperti itu membuat mereka jadi susah. Padahal kalau misalnya sapi itu dijual, itu menjadi devisa cukup besar bagi negara itu. Lalu kemudian juga pola pikir yang tidak tepat dari masyarakat India adalah mereka menganut sistem kasta. Ya, kalau kasta yang tinggi ya kita lihat mungkin bisa hidup mewah begitu. Tetapi kalau kasta yang rendah, mereka juga tidak berani memberontak untuk melangkah lebih dari kasta mereka. Karena mungkin mereka dianggap kalau mereka sudah diizinkan jadi kasta rendah, kalau mereka berontak ya sangat mungkin ketika mereka meninggal reinkarnasinya mungkin jadi semut atau mungkin jadi apa yang lebih buruk. Nah, itu kepercayaan itu yang sebenarnya membuat banyak masyarakat India jadi susah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pola pikir yang salah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita sebagai umat Kristen yang berpegang kepada firman Tuhan dalam Alkitab, kita harus memiliki pola pikir yang benar. Ada orang, saya khawatir juga ada orang Kristen yang menganut faham teologi fatalistik. Artinya segala sesuatu itu pasti dari Tuhan. Misalnya, kalau rumah tangga saya gagal itu berarti ya Tuhan sudah tetapkan untuk kita gagal. Kalau susah miskin ya Tuhan sudah tetapkan kita jadi miskin. Keliru. Saudara punya pandangan seperti itu ya. Pola pikir kita itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Apakah Tuhan merancangkan Adam dan Hawa untuk jatuh, akhirnya mereka menjadi terkutuk, terpisah dengan Tuhan? Tidak. Tuhan sudah melarang, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk kita harus memiliki pola pikir yang benar,
supaya perjalanan hidup kita juga benar. Saya ingin baca satu ayat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a saja kita baca. Demikian firman Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-7a, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau kita berpikir dalam hidup kita, kita selalu berpikir, memang sudah beginilah hidup saya susah. Saudara akan susah terus. Karena pola pikir kita itu akan menuntun kita untuk selalu memikirkan dan menuntun kita untuk berpikir yang juga negatif. Nah, sebab itu saya ingin ajak Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki pola pikir yang benar supaya kita hidup juga di jalan yang benar. Ya. Nanti di akhir dari khotbah ini saya mau sampaikan kesaksian dari hidup saya yang saya pernah juga melakukan pelayanan dengan pola pikir yang salah. Tapi baik, saya ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki pola pikir yang benar. Kalau kita berpikir yang salah, maka itu akan memimpin dan menuntun kita juga hidup yang salah. Tapi kalau kita memiliki pola pikir yang benar, maka kita akan juga dipimpin dan dituntun untuk hidup benar. Ada beberapa hal yang saya ingin kita tanamkan dalam pikiran kita. Ya, kita tanamkan dalam pikiran kita, dan kalau kita tanamkan pikiran yang saya akan sampaikan ini sesuai firman Tuhan dalam Alkitab, saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa kita akan berjalan di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata bahwa Tuhan yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Saya baca ayatnya ya. Mazmur 139 ayat ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Semua ciptaan yang lain itu diciptakan dengan firman Tuhan, tapi Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, menenun kita dengan tangannya sendiri. Begitu berharga kita di mata Tuhan. Manusia itu berharga di mata Tuhan bukan karena punya banyak uang, bukan karena punya banyak emas, perak, dan permata. Manusia diciptakan Tuhan karena berharga di mata Tuhan karena diciptakan serupa segambar dengan Tuhan dan diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Apapun suku kita, apapun etnis kita, warna kulit kita, bentuk fisik kita maupun status sosial kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Tanamkan itu di dalam pikiran kita. Kalau kita mau menjalani hidup ini dengan benar, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita semua itu berharga. Sebab itu jangan sekali-kali kita suka menghina orang. Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang jelek. Ingat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, apa yang Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Yang suka berkata jelek, suka berkata cacat, itu kan kita. Tidak boleh sebagai kita umat Kristen kita memahami bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Jangan suka merendahkan orang karena mungkin status sosialnya rendah atau fisiknya yang mungkin menurut kita kurang menarik. Di hadapan Tuhan kita semua sempurna. Itu yang harus kita tanamkan dulu dalam pikiran kita bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya tidak perlu baca ayat ini karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sendiri sudah hafal. Apa yang Tuhan bilang? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kita, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan bukan saja menciptakan kita spesial, khusus, tetapi Tuhan juga merancangkan hidup yang baik bagi setiap kita. Tanamkan ini dalam pikiran kita. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan.
Lalu yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata apa? Tuhan bisa, atau mungkin dalam Efesus 3 ayat 20 juga berkatakan bahwa Tuhan bisa berikan kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Jadi jangan kalau kita terbatas dengan pikiran kita, Tuhan punya rancangan yang lebih dari kita pikirkan. Apa yang tidak muncul dalam hati, tidak muncul dalam pikiran kita, Tuhan bisa sediakan bagi setiap kita. Kita harus percaya itu. Jadi ketika kita sedang menghadapi tantangan pergumulan, jangan saudara putus asa. Tuhan sudah berfirman, Tuhan bisa berikan lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Efesus 3 ayat yang ke-20. Dan 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak dilihat dengan mata, Tuhan bisa sediakan. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita. Jadi yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hidup kita, bahwa kita itu sangat-sangat spesial di mata Tuhan, sangat-sangat berharga. Hargailah semua orang. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, siapa saja, umat manusia, warna kulit apapun, etnis apapun, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita di dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh harapan. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Seperti Amsal 23 ayat 7 tadi. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan pikirkan kita jauh lebih dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pikirkan. Ada orang yang mungkin punya cita-cita cuma hanya mungkin sebagai ya pengusaha kecil. Tuhan bisa punya rancangan buat kita untuk jadi pengusaha yang besar. Ya, jangan pernah membatasi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Jadi ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita supaya kita memiliki pola pikir yang benar. Kalau kita memiliki pola pikir yang benar sesuai rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjalani hidup juga sesuai tuntunan Tuhan. Lalu saudara mungkin bertanya, tapi kan dalam hidup ini kan ada saja tantangan pergumulan. Jangan lupa apa yang Tuhan firmankan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Kalaupun kita mungkin melakukan sebuah kesalahan sehingga kita mengalami tantangan pergumulan, kita tahu bahwa Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow, luar biasa. Dan saudara ingat apa yang Tuhan sampaikan di akhir dari amanat agung. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Wow. Bapak, Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita sangat percaya kalau kita punya pola pikir yang benar, maka perjalanan hidup kita juga akan benar. 5 hal ini yang saya sangat yakin kalau kita tanamkan itu dalam pikiran kita. Semua. Maka kita akan memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita itu diciptakan Tuhan sangat-sangat spesial semua. Saudara tahu ada sekitar mungkin 7 miliar manusia di dunia ini. Tidak ada yang sama. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, bentuknya seperti apa, rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Jangan protes. Semuanya sempurna dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita dalam rupa seperti itu dengan tujuannya yang mulia, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Lalu yang ketiga, ingat, pikiran kita memang terbatas. Tapi rancangan Tuhan lebih dari apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Jauh melebihi doa dan pikiran kita. 4, ketika kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup seberat apapun, ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah merancangkan hidupnya buat kita. Dia turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang kelima, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saya percaya
Apapun kita, siapapun kita, status sosial apapun kita, kalau kita benar-benar tanamkan pola pikir seperti ini dalam hidup kita, maka kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pola pikir yang benar akan menuntun kita untuk hidup yang benar. Hari ini Tuhan sudah sampaikan kepada kita, milikilah pola pikir yang benar. Dan saya percaya, kalau orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita, bahkan Tuhan merancangkan kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa. Maka dalam hidup kita ini, kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita, kita tidak mengandalkan pertolongan orang, tetapi dalam hidup kita ini, kita mengandalkan Tuhan. Tadi saya berjanji untuk menyampaikan sebuah kesaksian dari pelayanan saya, dan biarlah ini menjadi pelajaran penting. Saya harus jujur bahwa saya mengawali sebuah pelayanan dengan pola pikir yang salah menurut saya. Di awal-awal pelayanan saya cukup banyak kenal teman-teman yang punya uang. Dan saya tanamkan dalam pikiran saya yang salah ini bahwa saya ajak mereka lah dalam pelayanan supaya mereka bisa support dana. Ya, untuk pelayanan saya fokus untuk memikirkan pelayanan, lalu biar mereka memikirkan kebutuhan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mengawalinya dengan pemikiran yang salah. Kadang-kadang saya dalam pelayanan saya bikin proposal, saya minta bantuan sana sini manusia. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya jujur saja katakan supaya saudara harus belajar. Untuk teman-teman yang hamba Tuhan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman, akhirnya kita buka gereja. Dan saudara tahu dalam perjalanan dalam beberapa tahun, 8 teman yang saya berpikir akan mendukung pelayanan gereja ini keluar dari gereja ini. Saya berpikir, saya masih punya teman-teman pengusaha yang lain. Saya berharap mereka dukung. Saudara tahu? Saya jadi mengandalkan manusia. Tapi saudara tahu, teman-teman yang saya harapkan itu mereka bantu loh. Benar-benar bantu. Tapi saya jadi susah. Saya banyak hutang, banyak kemana-mana, jadi sulit. Kenapa? Sampai saya pernah berdoa begini, Tuhan, janganlah kutuk saya. Saya pernah berdoa begitu. Nah, Tuhan ingatkan saya begitu keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara tahu, kami pernah hutang begitu banyak di hotel di mana kami sewa, walaupun harganya tidak mahal, tapi kami hutang sampai bisa 40 hampir 50 juta. Dan kenapa? Saya berharap kepada teman-teman yang bisa support. Saya minta sana, minta sini. Dan kira-kira 10 tahun yang lalu Tuhan tegur saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan mulai saat itu saya mengambil keputusan, ampuni saya Tuhan, karena saya memiliki pola pikir yang salah dalam pelayanan. Saya berjanji tidak mau lagi meminta bantuan kepada siapapun. Kalaupun ada yang mendukung, saya percaya itu Tuhan yang menggerakkan. Karena Bapak Ibu Saudara, untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, kalau kita meminta bantuan kepada teman-teman mungkin pengusaha, kalau mereka dengar mungkin pendeta yang minta bantuan, mungkin mereka tidak enak kan. Padahal mungkin mereka juga punya banyak pergumulan. Tuhan selalu ingatkan, kalau kita minta tolong kepada mereka, belum tentu mereka bisa. Tapi karena pendeta yang minta, mungkin mereka tidak enak. Nah, sebab itu Tuhan tegur saya, tidak boleh minta-minta, tidak boleh bikin proposal untuk pelayanan. Nah, saya berdoa, Tuhan, tuntun saya. Saat itu sudah begitu banyak, lebih dari 100-an kaum marginal yang Tuhan kirim. Nah, itu kebutuhan begitu banyak. Tapi Tuhan larang saya tidak boleh minta-minta. Dan saya merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dia bilang, Tuhan, waktu itu berdoa gitu,
Saya mau belajar Tuhan tuh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sudah pendeta loh Bapak Ibu Saudara. Saya harus jujur katakan ini buat teman-teman, hamba-hamba Tuhan, pendeta. Mari kita punya pola pikir yang benar. Dan saudara tahu, ketika saya memohon ampun kepada Tuhan dan saya berjanji Tuhan, saya tidak mau minta-minta, saya mau cukupkan dengan apa yang ada. Dan ya saya usaha jual kue-kue, jual kaos, jual CD. Kalau jual-jualan saya nggak malu kan, semua juga jualan kan, Ibu Popi juga kan jualan, Ibu Erni dan teman-teman juga kan semua juga jualan. Tuhan Yesus juga jualan jasa untuk jadi tukang kayu kan, tapi kalau minta-minta Tuhan larang. Juga Rasul Paulus juga menjadi penjual tenda kan, jadi nggak apa-apa, semua pengusaha juga semua juga jualan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dan saya mau sampaikan bahwa secara khusus buat kita teman-teman hamba Tuhan, milikilah pola pikir yang benar ya dalam pelayanan. Ya, jangan suka meminta-minta, jangan suka bikin-bikin proposal minta. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita, Tuhan pikirkan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, dan Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita percaya bahwa kita harus berjalan dengan Tuhan saja. Saya berterima kasih buat teman saudara tahu, ketika saya berdoa begitu dan Tuhan kirim banyak teman-teman yang saya nggak kepikir. Bahkan pernah ada seorang teman dari Amerika, saya belum pernah kenal. Seorang pendeta senior, dia nggak tahu dengar dari mana pelayanan saya, dan dia tiba-tiba datang dia, karena dia bilang, wah saya banyak bantu juga di Indonesia, tapi banyak pelayanan yang fiktif katanya, dia bilang. Dan satu saat ketika beliau datang ke Indonesia, tahu nomor saya, telepon saya dan minta ketemu, dan dia langsung, ayo coba antar saya sekarang ke rumah kasih di tempat di mana kamu. Dan dia datang dan dia akhirnya wawancara dengan jemaat kami, dan dia malah nangis sendiri. Ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak terhitung ada begitu banyak teman-teman sampai di Amerika, di Belanda yang akhirnya Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan ini. Kalau mereka digerakkan Tuhan kan tidak ada beban. Tapi kalau kita meminta-minta kepada mereka, belum tentu mereka terbeban kan. Mereka dalam kesulitan, mereka paksa, kok karena ini pendeta yang minta, terpaksa. Sebab itu sebagai hamba Tuhan juga saya ingin supaya kita memiliki pola pikir yang benar ya. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Layani aja dengan sungguh-sungguh ketulusan hati. Jangan pikir, kalau kita melayani, jangan pikir mau dapat persembahan kasih berapa. Dan juga buat teman-teman pengusaha, fokus kita bukan omset, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang terbaik untuk Tuhan. Karena Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Apapun yang kita lakukan, lakukan itu semua seperti kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita tanamkan pola pikir yang benar seperti ini, maka saya tidak bisa cerita, ada ratusan kali atau mungkin sudah berapa ratus kali Tuhan sudah tuntun ketika saya melepaskan pikiran untuk mengandalkan manusia. Tuhan buka jalan. Saudara tahu pernah satu ketika saya dalam kebutuhan yang cukup besar, dan saya saat itu bingung juga karena nggak punya duit. Kebutuhannya hampir 90 juta. Karena ada begitu banyak jemaat yang kami sewakan tempat tinggal dan kebutuhan anak-anak yang sekolah juga, dan saya itu sekitar hampir 90 juta, dan waduh saya nggak punya duit saat itu, dan sempat tergoda untuk mau telepon teman, tapi Tuhan seperti bungkam mulut saya, dan saya masih jualan seperti biasa, jualan kaos, jualan apa. Dan saudara tahu ada seorang inangnya, seorang ibu yang saya pernah ketemu, tidak dekat sekali, tapi beliau akhirnya tahu juga, Pak Yosef katanya punya pelayanan ini. Iya Inang, dia minta nomor saya, dan satu ketika dia WA saya, dan Pak boleh minta nomor rekening. Wah saya bilang saya berpikir ya terima kasih Inang untuk itu. Dan saudara tahu berapa yang beliau kirim? 100 juta. Nah itu mencukupi, nggak pernah kepikir gitu. Nah, semua itu bisa terjadi. Ada banyak hal yang terjadi karena saya sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Sebab itu memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya kurang begitu setuju melihat bahwa, dan saya cukup keras nih kalau ada jemaat saya yang nonton ini, kadang-kadang khotbah saya keras juga buat mereka. Saya suka katakan begini, kalau kalian punya pola pikir untuk hanya bergantung kepada gereja, saudara akan susah terus. Ubah pikiran itu. Harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya gereja akan pikirkan, penghamba Tuhan saya juga pikirkan, tetapi jangan punya pola pikir untuk supaya orang kasihan sama kita. Jangan punya pola pikir peminta-minta menjadi pola pikir pengemis, itu akan menjadi susah. Saya cukup keras untuk mendidik mereka juga, dan
Saya melihat mereka bisa bertumbuh dan ya tidak mudah memang mereka. Dan saya melihat juga kalau kita berpikir bahwa kita menolong orang yang susah itu dengan memberikan sembako, kalau cuma itu tidak akan mengubah. Nanti membuat mereka menjadi menggantungkan pengharapan kepada manusia dan itu kita menjadikan mereka terkutuk. Nah, saya berharap pemerintah juga punya program bukan hanya membantu dengan BLT, tetapi bagaimana pikirkan supaya kaum marginal ini, orang-orang yang miskin ini bisa dikembangkan supaya mereka bisa punya pola pikir yang benar. Kalau pola pikirnya mereka hanya sebagai pengemis, susah terus. Akan semakin banyak nanti orang miskin di Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan aja kepada teman-teman mungkin yang duduk dalam pemerintahan, rubah pola pikir untuk merubah. Sama seperti masyarakat di India. Selama mereka tidak berubah pola pikir seperti itu, tetap aja seperti gitu. Ya, tetap seperti itu. Jadi yang penting bagaimana kita mengubah pola pikir kita yang benar. Kalau pola pikir kita yang benar sesuai firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun kita untuk hidup benar dan Tuhan pasti berkati. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau saudara tahu, saya pendeta full time yang tidak terima gaji dari gereja, tidak menerima perpuluhan, tapi bisa ngurusin lebih dari 500-an kaum marginal sampai saat ini. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. Dan teman-teman yang saat ini Tuhan terus tuntun, mereka tidak menjanjikan bahwa mereka akan menuntun terus, tapi ada begitu banyak orang yang Tuhan tuntun dan saya tidak pernah kepikir. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak muncul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tanamkan kita untuk memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama, ingat, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan merancangkan kita jauh dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan berjanji turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Andalkan Tuhan, hidup dengan janji Tuhan, dengan pola pikir yang benar, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.